Buktinya bininya curhat. Makanya jangan lihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Yang namanya pelakor. Bagaimana Anda sebagai seorang istri menghadapi pelakor? Jangan langsung emosi. Jangan marah. Satu, hadapi dengan tenang. Kayak yang tadi, tenang, nggak ngelawan. Pelakornya yang galak. Makanya tadi dibilang beli nanas, kata Ipan. Pelakor ganas, galakan dia diketok tuh. Istrinya orang. Anda lihat, kalau suami Anda punya pelakor, jangan galak, lemah lembut aja. Karena kalau galak, yang namanya galak sama dengan Anda lagi naruh bensin diguyur dengan api meledak. Tenang. Dua, ngaca. Kenapa suami saya punya pelakor? Kekurangan saya apa? Kurang senyum depan suami? Kurang ramah sama suami? Apa saya tidak suka dengan orang tua suami? Apa saya marah dengan emaknya, bapaknya suami? Apa saya nggak suka dengan kakak adiknya suami yang disebut dengan ipar? Atau masakan yang suami suka nggak pernah dibikinin? Atau mulut saya tajam? Atau kurang hebat diranjang? Banyak perkara yang menyebabkan suami Anda punya pelakor. 3. Bagaimana caranya? Hadapi pelakor dengan baik. Bicara kepada suami Anda dengan baik-baik. Apa sih kekurangan saya? Apa sih kelebihan dia sehingga abang ambil dia? Harus bagaimana saya? Biar abang tidak rendah kepelain hati. Tapi apapun yang terjadi yang Anda wajib tahu. Yang namanya setan ketika orang belum menikah digodain. Biar berbuat zina, berbuat dosa. Sudah menikah. Kata suami, aduh udah jadi milik gue. Mau diapain juga boleh. Datang lagi setan. Untuk memisahkan mereka. Makanya jangan kaget kalau ada laki-laki punya bini cantik jelita. Masya Allah. Pacaran dengan yang jelek. Jangan kaget seorang istri punya suami tampan rupawan, kaya raya, hebat, sabar, dan juga pejabat. Pacaran lagi dengan yang lebih rendah. Mas sopirnya. Masya Allah, ini nyata. Kebanyakan tuh. Kalau suami orang bang, mana udah ganteng, kaya, pejabat, sayang sama bininya. Kata kita penonton. Buktinya bininya curhat. Makanya jangan lihat rumput hijau di rumah tetangga, tapi perhijau rumput di rumah kita. Begitu. Ya, ini baru yang hijaunya baru, jilbabnya aja. Ya, semoga hatinya hijau. Oke, kalau gitu. Lanjut pertanyaan saja, Maya. Mangga. Oke. Yuk, siapa yang mau nanya? Wah, semangat sekali yang ini nih, yang oranye. Sok. Ya, silakan. Bikin alis dari jam berapa ini? Bagus soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masriatun dari Majelis Taklim Baitur Rohmah, Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Wih, Pemalang. alamatnya panjang. Monggo Atun. Monggo. Tanya Mama yuk. Yuk. Begini mah, bagaimana cara menghadapi pelakor yang sudah berani masuk ke rumah dan mengganggu ketentraman keluarga? Bagaimana menurut pandangan Islam? Terima kasih, Ma. Oke, ini terjadi dengan sendiri. Seandainya. Oke, ntar kita bahas ya, Maya. Mungkin yang terjadi tadi seperti artikel itu tidak hanya cuma satu, banyak sekali. Jadi itu hanya sedikit contoh. Ya. Nekat masuk sampai beneran masuk ke rumah. Bukan rumah tangga saja, rumah bangunannya juga masuk. Sesaat lagi kita akan bahas bersama Mamah Dede di sini di Siraman Kolbu. Tanya Mamah yuk.
Pertanyaan dari Ibu tadi sebetulnya mirip dengan artikel. Kalau tadi artikel kan memang si yang didatengin adalah istri sah, terus pelakornya merasa tidak direspon, marah. Mungkin terjadi juga dengan beberapa yang ada di sini. Pernah ada pelakor datang ke rumah, berani-beraninya. Nah, sikap yang seharusnya tuh sebagai tuan rumah apa, Mah? Oke. Kita seandainya suatu saat seperti Ibu Atun tanyakan. Betul. Sebagai ibu istri dari suami sah Anda datang pelakor. Bahkan betapa saya berkali-kali menyelesaikan pelakornya bawa bayi Pan. Hasil hubungan sama gendongannya sama botol susu digabrugin. Nih anak laki lo. Banyak sekali terjadi. Bagaimana sikap kita sebagai pemilik rumah? Sebagai istri sah dari suami kita. Yang namanya suami sudah seperti itu. Apalagi sudah punya anak. Tidak bisa diulang kembalikan. Sudah terjadi. Ya sudah. Biarkan saja. Bu. Nanti ibu duduk. Kasih minum tuh tamu. Karena Anda pemilik rumahnya. Diajak ngobrol baik-baik. Kenal dengan suami saya di mana. Apa suami saya tidak ngomong kalau sudah punya anak bini? Apa Anda tidak bertanya dengan suami saya kalau masih ada istrinya? Dan seterusnya ngobrol. Jangan pakai emosi. Maaf. Kalau pakai emosi, pelakornya emosi. Ini ngomong, siapa yang mendengar? Makin kacau, tidak ada penyelesaian. Setan yang surak. Dia berhasil mengacaukan suasana keluarga. Apapun yang terjadi, nalar wajib bekerja. Kita orang yang berakar, pakai nalar kita. Kenapa suami selingkuh? Ada alasannya. Kebanyakan kita menyalahkan pelakor. Maaf dalam tanda kutip, saya nggak setuju. Tidak mungkin ada pelakor kalau suami Anda nggak centil. Iya apa iya? Yeah. Digodain bagaimanapun anak cewek secantik sebohai bagaimanapun. Kalau suami Anda teguh pendirian, gua punya anak bini nggak bakal selingkuh, nggak terjadi. Makanya jangan hanya menyalahkan pelakor. Oke, jadi hadapi dengan elegan saja. Betul. Dibikin si pelakornya malu. Dengan rasio saja. Karena contoh, ada orang bertamu ke rumah saya. Dengan suaminya, dengan anaknya. Dia cerita, aduh suami saya baik, nih. Udah. Nggak sampai sebulan suaminya meninggal. Tidak sampai seminggu datang ke rumah saya nangis ternyata. Satu. Pas suaminya meninggal, datang seorang perempuan dari Tangerang. Lagi hamil gede. Ya Allah. Datang dari Ciputat, bawa anak dan hamil. Jadi ternyata yang dia alam puji selama ini di luar dugaan. Itu Bu. Sulit untuk diduga. Ini kenyataan, mau dibilang apa lagi? Gitu. Kalau saya sih berpikirnya begitu. Ya. Ya walaupun ya pada prakteknya sulit untuk bisa bersabar dan menahan diri. Berat. Ya. Tapi kata Allah, manusia jalannya tegak berdiri. Kepala di atas tempat otak, nafsu di bawah. Kalau merasa manusia, pakai akal sehat. Begitu kata Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Mbak Atun. Nah, cukup. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu terjadi di. Ulah sok mancing-mancing. Dia cuma nanya, takutnya salah sambung.